Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syakban dari kelas 11 TJKT. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara konfigurasi mikrotik dengan metode wireless. Alat yang dibutuhkan itu ada 4. Yang pertama, mikrotik. Nah, di sini mikrotik yang saya gunakan adalah seri RB941. Yang kedua itu adalah kabelan atau kabel strike. Fungsinya untuk menghubungkan dari mikrotik ke laptop kalian. Yang ketiga adalah aplikasi Winbox 64-bit yang bisa kalian download di Chrome. Nah, yang keempat adalah adapter RJ45 USB. Ini kalau laptop kalian nggak support RJ45 nya, kalian bisa beli adapter biar bisa sambungin laptop kalian ke RJ45. Langsung saja kita buka Winbox 64-bit nya. Nah, ini adalah menu awal tampilan Winbox-nya. Nah, di sini kita akan lihat ada MAC address, ada IP address, ada identify, ada version, ada board, dan ada uptime. Nah, di MAC address ini adalah identitas dari si mikrotik ini. Nah, MAC address ini juga bisa kalian lihat di label pada kardus mikrotik kalian. IP address, dan yang kedua ini adalah IP address. IP address ini masih kosong karena belum kita setting ya. Yang ketiga ini adalah identify. Identify ini masih mikrotik karena belum kita setting. Nah, kalau kalian ingin ganti namanya menjadi nama kalian, nanti akan saya kasih tahu. Nah, yang keempat adalah version. Version ini adalah versi dari mikrotik yang kalian gunakan. Nah, yang kelima ini adalah board. Nah, board ini adalah seri dari router yang kalian pakai, yaitu yang saya pakai ini seri RB941. Nah, yang kelima ini adalah uptime. Uptime itu adalah waktu yang kita gunakan selama di Winbox ini. Langsung saja kita pencet MAC address-nya, kita connect. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah di sini, kalian melihat di sini kan ada session. Session ini juga sama kayak MAC address tadi, yaitu identitas dari si mikrotik ini. Nah, karena hari ini kita akan nyeting wireless saja, maka menu yang digunakan itu hanya dua saja, yaitu wireless dan IP. Caranya juga cukup mudah. Yang pertama, kalian nyalakan dulu wireless. Nah, wireless ini fungsinya menghubungkan dari mikrotik ini ke WiFi tanpa menggunakan kabel. Di sini kita enable dulu wirelessnya, kita nyalakan dulu. Lalu kalian pergi ke security profile. Nah, di security profile ini berfungsi untuk membuat password atau pengaman untuk WiFi kita. Kita klik enable. Nah, di sini kalian bisa ganti namanya sesuai nama kalian juga. Di sini modenya kalian ubah ke dynamic cache. Nah, dynamic cache ini berfungsi menghasilkan kunci enkripsi secara otomatis. Nah, di authentication types ini adalah jenis-jenis keamanan yang bisa kalian pakai. Nah, di sini saya akan memakai WPA2PSK, yaitu salah satu jenis keamanannya. Nah, perlu diingat, password yang kalian masukkan ini harus sesuai ya dengan WiFi yang ingin kalian connect. Kalau tidak sesuai, maka status interface ini nggak akan running, dan itu pastinya nggak akan terhubung. Nah, sini kita masukkan saja password yang sesuai dengan WiFi kita. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, setelah itu kalian klik apply, lalu OK. Nah, jika sudah, kalian balik lagi ke WiFi interface. Nah, kita masuk lagi. Nah, di sini kita akan setting WiFi interface-nya, wireless interface maksudnya. Nah, mode station ini, di mode ini kita ubah ke station. Nah, station ini berfungsi sebagai wireless client, client atau penerima dari sebuah topologi point to pin. Nah, untuk bandwidth ini kita ubah ke 2 GHz BGN. Nah, gunanya bandwidth ini adalah kecepatan dari suatu jaringan dalam mentransfer data yang dihitung dalam hitungan detik. Maka semakin besar bandwidth yang kita atur, maka semakin cepat juga transfer data yang kita kirim. Nah, channel width ini adalah jalan yang akan dilalui data. Nah, semakin besar
megahertz yang kita semakin besar MHz-nya yang kita atur, maka semakin luas juga jalan yang akan dilalui dari si data ini. Ini kita setting ke 20 MHz. Nah, frekuensi ini adalah si mikrotik ini kan butuh radio frekuensi yang jernih. Kalau tidak jernih, maka wirelessnya itu akan tersendat-sendat dan tidak akan terhubung dengan mikrotik ini. Nah, yang ini adalah SSID mikrotik. Nah, SSID ini nantinya akan berubah sesuai dengan WiFi yang akan kita connect. Nah, tapi ntar dulu kita setting dulu security profile-nya. Kita ubah yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita scan WiFi yang akan kita hubungkan. Nah, di interface ini kita pakai WLAN 1 karena apa? Karena kita menghubungkannya tanpa kabel dengan wireless. Nah, kita gunakan juga WLAN 1. Lalu kita klik start. Nah, kita pilih WiFi yang ingin kita connect, lalu klik connect. Nah, setelah sudah, kalian klik apply, lalu OK. Nah, kalau statusnya sudah running ini berarti WiFi dengan wireless kita tuh sudah terhubung. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menyeting DHCP client untuk WLAN 1. Nah, gunanya DHCP client ini berfungsi untuk agar si WLAN 1 ini mendapatkan IP otomatis dari internet. Langsung saja kita klik plus. Nah, sini kita pilih wireless karena kita menggunakan wireless WLAN 1. Kita apply lalu OK. Tunggu statusnya dari searching ke bound. Nah, kalau sudah bound ini berarti sudah mendapatkan IP-nya ya secara otomatis. Lalu kita cek ke neo terminal dulu. Nah, di sini, kalau kalian disuruh sini kalian masukin aja ya passwordnya. Ini bisa masukin asal aja kayak 1 2 3 4 5 lalu 1 2 3 4 5 lagi. Nah, di sini kita langsung ping aja, ping google.com. Nah, kalau statusnya time-nya sini udah berubah angkanya, itu berarti wireless kita sudah terhubung dengan WiFi kita. Tapi masih belum kita gunakan karena kita belum mengatur interface Ether 2-nya untuk perangkat kita. Nah, setelah itu kita masuk ke IP, kita masuk ke addresses. Nah, addresses ini kita akan setting IP kita untuk perangkat ini dan juga Ether 2 karena kalau tidak kita tidak akan bisa mengakses wirelessnya melalui WiFi. Nah, ini bisa kalian setting sesuai yang kalian mau, bebas dari kelas A, B, C juga bisa. Nah, sini sebagai contoh saya akan menggunakan kelas C, yaitu contohnya 192.168.10.1/24. Nah, untuk interface kalian gunakan Ether 2 ya. Ingat, kalau menggunakan Ether 2 berarti kabelannya juga harus dicolokkan ke Ether 2. Terus setelah itu kalian klik apply lalu OK. Nah, di sini kan WLAN satunya juga tuh udah terbuat otomatis kan tadi di DHCP client. Nah, sini juga interface-nya sudah kita buatkan IP-nya sendiri. Nah, jika kalian sudah setting IP address-nya, lalu kita masuk ke IP, lalu kita masuk ke DHCP server. Nah, gunanya DHCP server ini untuk mendistribusikan atau menetapkan IP yang akan kita buat pada perangkat ini. Langsung saja kita ke DHCP setup. Nah, di DHCP server interface-nya kita pakai Ether 2 karena kabel yang kita colokkan tadi ke Ether 2. Lalu kita klik next. Dan ini adalah IP network yang akan kita gunakan pada perangkat ini. Lalu klik next. Nah, ini adalah IP gateway yang akan kita gunakan juga pada perangkat ini. Lalu klik next. Nah, sini adalah IP yang akan diberikan, yaitu range-nya dari 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.254. Lalu kita klik next lagi. Nah, di sini adalah DNS server. Di sini adalah waktu yang ditentukan oleh server. Kita klik next lagi. Nah, kalau tampilannya sudah begini berarti sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya ialah kita ke IP lagi. Kita masuk ke DNS. Nah, gunanya DNS itu adalah berfungsi untuk memetakan hostname atau domain yang ada pada situs-situs internet menjadi IP address.
Nah, di sini kita hanya akan menyalakan allow remote request. Nah, gunanya allow remote request ini berfungsi untuk MikroTik menjadi DNS server. Lalu klik apply, lalu OK. Nah, setelah itu kalian pergi ke IP lagi, terus ke firewall. Nah, firewall ini fungsinya, nah ini kan saya akan jelaskan sedikit. Ini kan IP kita kan IP privat. Nah, sedangkan IP privat ini kita ingin agar si IP ini mencapai ke IP publik. Tapi IP privat ini nggak akan bisa ke IP publik, maka dari itu kita harus menggunakan firewall NAT agar si IP privat ini berubah menjadi IP publik untuk mencapai IP publik. Nah, sini kita ke NAT, klik plus. Nah, gunanya srcNAT ini adalah mengubah source address dari sebuah paket data. Ini C-nya kita ubah ke rscNAT ya. Nah, untuk out interface ini kita pilih WLAN 1. Nah, gunanya untuk interface WLAN 1 ini memproses trafik paket data yang keluar dari router dan meninggalkan melalui salah satu interface. Nah, setelah itu kita klik action. Ini kita ubah ke masquerade. Nah, fungsinya masquerade itu melindungi IP privat kita, IP lokal kita dari serangan yang lain. Lalu kita klik apply, lalu OK. Nah, jika sudah seperti ini kita akan tes di Neo Terminal. Nah, kita tes ping google.com lagi. Nah, ini berarti sudah bisa ya. Kita klik C. Di sini kita ping youtube.com. Nah, sini juga udah bisa ya. Nah, kalau teman-teman ada tanda PC dan kabelnya di sini, berarti itu sudah terhubung dengan MikroTik dan wirelessnya. Nah, sudah berhasil. Lalu coba kita tes di Google Chrome. Kita tes dengan membuka Google dan juga YouTube. Apakah sudah bisa? Tunggu sebentar ya, ini agak nge-lag sedikit. Nah, sini kita akan coba ke YouTube. Tunggu sebentar ya, ini agak nge-lag memang. Nah, kita ke YouTube. Kita tes apakah bisa. Tunggu sebentar, sedang loading. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti MikroTik wireless kita sudah bisa digunakan untuk internetan. Nah, tapi batas waktunya itu hanya 10 menit. Kalau teman-teman ingin memperpanjang, bisa teman-teman pilih lagi tadi tuh. Nah, ini sudah bisa ya, berarti kita sudah bisa mengakses internet dengan MikroTik ini. Nah, sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.